Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Suparyoto lengkapnya kalau di komunitas kurma itu biasanya dikenal dengan Paryoto Jogja atau Paryoto Kurma. Jadi saya mulai budidaya kurma itu sejak tahun 2016 awal. Sebetulnya kan 2015 akhir itu sudah mulai, tapi baru menggeliat itu mulai 2017 kurma itu. Saya 2016 sudah mulai mencoba itu, ternyata alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa melihat bahwa kurma itu bisa berbuah di Indonesia. Dan perkebunan saya atau lokasi saya untuk uji coba pohon-pohon kurma ini ada di 3 tempat. Yang pertama itu yang awal-awalnya itu di Dusun Karangasem, Kelurahan Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Jadi pasnya itu selatan Bandara Adi Sucipto. Gitu. Jadi mulai 2016. Gitu. Jadi awal mulanya saya tertarik pada pohon kurma itu, kebetulan ada teman majelis atau pengajian itu yang memberi info kepada saya, Pak, tanam kurma, insya Allah. Nggak usah mikir itu berbuah atau enggak, nggak usah mikir itu jantan betina. Insya Allah nanti berkahnya menyusul. Karena kan pohon kurma itu adalah pohon sunnah. Dan yang mendorong saya keyakinan waktu itu adalah pohon kurma kan pohon sunnah. Jadi yang namanya pohon sunnah berarti bisa disebarkan seluruh dunia. Hanya saja memang kita kan dikaruniai akar, harus punya ikhtiar. Punya akal harus ikhtiar bahwa mencari yang paling cocok untuk di negeri ini. Nah, itu waktu itu. Dan saya itu waktu tertarik bahwa ternyata anak muda sekarang itu kan sudah tidak ada yang berminat jadi petani. Saya lihat itu nggak ada yang mau jadi petani itu. Yang mau jadi petani itu biasanya sudah umur di atas 50 tahun. Kalau yang masih muda ya mending kerja di pabrik, kerja di langsung dapat gaji, itu pakaiannya bersih, itu jadi kantor atau malah jadi satpam dan sebagainya. Yang tertarik jadi petani itu wah hampir nggak ada sekarang. Nah itu saya tuh berpikir mendo tertarik jadi petani ini piye toyo, saya bilang itu. Nah itu karena orang itu orientasinya kan penghasilan mas biasanya. Jadi kalau bisa itu ada penghasilan lumayan dan tidak terlalu kotor lah istilahnya. Kalau kurma itu kan pekerjaannya tidak harus berjemur matahari full dan tidak harus ke lumpur-lumpur yang kotor kan enggak. Jadi kan apalagi kalau sudah mulai berbuah kan tinggal nengok dan sebagainya itu. Mesti nanti tertarik sendiri, makanya sampai sekarang itu saya belum berani mengekspos ke kanan kiri tentang bibit kurma ini karena saya baru uji coba. Itu nanti pohon kurma yang tepat apa? Nah, itu baru kita bagikan ke tetangga atau kita ekspos bahwa ini kurma bisa tumbuh dan berbuah di sini. Saya khawatir kalau sekarang misalnya belum pasti bibitnya bagus atau enggak, nanti kita bagikan atau ekspos ke kanan kiri, nanti tahu-tahu ditanam nggak berbuah kan nanti malah wow kurma ora iso apa kok anu ditandur ning kene. Mending tanduri liyane. Nah, itulah. Iya. Bahkan sampai sekarang itu banyak yang bertanya-tanya apa iso Allah. Bahkan ada banyak tamu saya itu yang selama ini belum pernah sekali melihat buah kurma muda, itu belum pernah. Gitu. Ada itu malah wah koyo ngene iki to kurma. Sama sekali saya pun ya saya pernah waktu kan dapat kiriman kurma muda kan sering itu, tapi banyak juga yang belum pernah melihat. Makanya banyak yang berkunjung ke tempat saya itu. Jadi kurma itu memang satu jenis itu tidak sama. Misalnya ajwa itu memang ada yang
berbuahnya acek, tiap tahun itu tiap musim berbuah, tapi ada juga yang seperti kelapa. Jadi tiap bulan itu keluar keluar satu manggar, karena kan satu pelepah kan keluar satu manggar. Dan daun kurma itu kan keluarnya setiap bulan sekali. Jadi ya maksimal kalau berbuah tiap bulan ya cuma keluar satu. Tapi kalau musiman ya banyak, biasanya bisa sampai 12, 9, 11. Jadi kelihatan indah itu, buahnya amroh itu. Itu. Itu sebenarnya kan menurut saya sama saja, hanya keluarnya serentak sama sama tiap bulan lah itu. Iya. Memang kalau tiap bulan kelihatannya menarik, jadi tiap bulan itu ada panen kurma gitu, ya. Saya pernah ada dua pohon yang tiap bulan keluar bunga itu dari Thailand satu, dari Ajwa kurma Nabi itu satu. Hanya kebetulan sayangnya kena hama kewawong kurang tertangani, jadi sekarang sudah mati. Tapi insya Allah nanti biasanya ada, tergantung nutrisinya Pak biasanya. Nutrisinya, biarkan nutrisinya bagus. Nah itu kan yang punya saya yang kemarin itu baru bunga pertama sekali sudah keluar 6 tandan. Dan itu termasuk besar-besar itu tandanya. Gitu. Wong itu satu tandan itu bisa 15 kiloan, itu saya angkat itu berat. Yang itu yang kuning itu loh. Yang kirim penjenengan itu videonya itu berat itu, saya pernah nyoba, wah abot banget ini. Ternyata itu padahal 6 kan misalnya 15 kilo, ya itulah 10 kali 6 lah sudah hampir 50 lebih toh itu ya. 50 kilo lebih. Padahal kalau kurma bari itu kan mahal, sekarang masih mahal kurma mudanya. Saya juga berhasil menghilangkan antara pohon kurma dari Thailand, jantannya, terus betinanya itu barhi dari Mesir. Dan itu sekarang hasil silangan saya itu saya semih, jadi berbuah toh, saya silangkan berbuah terus saya mengembangkan dari bijinya, dari buah-buah itu sudah berbuah lagi dan alhamdulillah kemarin sudah saya uji coba itu, kebetulan buah pertama itu umur 3 tahun 8 bulan. Memang ada yang 2 tahun ada keluar bunga, tapi kebetulan jantan. Ada berapa? 2 tahun lah dari itu. Tapi yang bagus ini yang 3 tahun 8 bulan itu bagus. Itu keluar 6 manggar dan buahnya besar-besar. Dan yang paling penting itu kurma mudanya manis. Orang Indonesia kan senang kalau buah segar. Jadi kita harus bisa mensiasati kalau andainya nanti produksi itu udah banyak, kalau mau kita jual untuk buah kering itu misalnya nanam pohon yang buahnya manisnya sudah kering, misalnya ajwa. Itu mahal, itu ajwa kan mahal. Kurma Nabi itu terus ejol itu mahal, itu di atas 300 lebih per kiloan itu kita itu tujuan kalau kita pohon kering lah dah matang gitu. Tapi kalau mau dijual muda ya bari itu. Bari misalnya, terus ada lagi yang lain, tidak hanya bari, tapi selama ini yang paling disuka pada perkebun rumah adalah bari itu.